sebenarnya narsistik orang ini, NPD dia sebenarnya ingin memunculkan diri sendiri, ya, dengan menutup rapat-rapat kehebatan pendahulu-dahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Teswa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ana absuhu man nataqa bid-dad. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf bot. Ini hadis palsu ya, meskipun maknanya sahih, Nabi yang paling fasih lahjah Arabnya, tapi ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak biasanya kori suka guru TPA ngajarkan ini hadisnya. Kata Ibnu Katsir, la aslalahu, tidak ada asalnya. Artinya kalau kita mau cari di kitab hadis manapun tidak ketemu tuh sanadnya, siapa yang meriwayatkan, dari mana, mungkin dari dalam gua mungkin datanya hadis itu. Dan afsahu mananto bid-dad ini hadisnya berasal dari gua, bos ya. Meremehkan sekali beliau ini pada gua. Padahal Nabi pertama menerima wahyu dalam gua. Oke, ini benar teman-teman ya. Makna hadis ini sahih maknanya. Maknanya sahih. Enggak masalah juga sebenarnya. La salah. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ini hadis dhaif ya, bukan maudhu. Gitu teman-teman ya. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu sama seperti para nabi dari Bani Israel. Hadis ini masyhur dan biasanya disandingkan dengan cerita Imam Al-Ghazali dengan Nabi Musa, dan ini sering diceritakan oleh banyak mubaligh dan dikatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ini adalah hadis kata Asyuti, Ibnu Taibah dan Mula Al-Qari, la asla lahu. Itu bahasa halusnya, hadisnya jelas. Bahasa halusnya lagi, hadisnya palsu. Palsu lagi. Dikit-dikit palsu. Ini iya memang iya, hadis ini memang oke seperti itu. Cuma coba Anda bandingkan dengan hadis yang lain. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama di sini jamak apa mufrad? Jamak, Bos. Ya. Kemudian al-anbiya jamak apa mufrad? Jamak, Bos. Nah, makanya nabi-nabi kan? Terus nabi-nabi itu siapa? Ya otomatis nabi-nabi zaman Israel. Tapi tadi Anda mengatakan di sini ulama umatku sama kayak nabi-nabi Israel. Di sini kesalahan Anda menyamakan. Di situ lafadz ka kan seperti saja, bukan sama. Ya, bos ya? Bukan sama cara penyampaiannya loh, bos. Ya, cara penyampaian, padahal di situ ada huruf tasbihnya, bos. Ubur-ubur itu seperti jelly. Apa sama ya? Enggak sama. Gimana sih logikanya Anda ini? Kemudian di atasnya jelas al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Semakna hadis ini sebenarnya. Ini sebenarnya walaupun lafadznya enggak ada riwayat, cuma maknanya tidak tertolak, maknanya sama kayak al ulama warasatul anbiya. Berarti harus ada komparasi gitu, antara hadis satu dengan hadis yang lain. Hadis ini memang nggak bisa menguatkan hadis sahih, tapi hadis sahih bisa menguatkan hadis ini. Secara makna lo ya. Oke. Hadis dhaif itu boleh aja digunakan sebenarnya, tidak harus sahih atau hasan, tapi ada 5 syarat. Saya nulis syair mustalah hadis, saya sebutkan di dalam beberapa syaratnya, tinggal dibaca. Ini saya baca. Lucu nggak ini menurut ente? Lucu nggak? Ya kan? Kemarin dia menolak kitab kuning. Sekarang dia ambil dari kitab kuning, bos. Sekarang dia sok-sokan saya menulis. Anda sumbernya dari mana? Ngaku aja lah sumbernya dari mana. Ya kan, 5 syarat menerima hadis tok gitu. Katakan, jangan sok-sokan ini saya menulis.
mengarang. Waduh. Musonef, bos. Zonef, ya. Mustahid. Intinya jualan dia. Intinya dia apa? Ingin menjatuhkan ulama-ulama dulu, diredupkan, kemudian ingin menampilkan dirinya sendiri. Ini sangat lucu sekali Anda ini. Saya nggak tahu Anda maupun dari Aswaja maupun dari mana. Jika logikanya kayak gini, ini kacau, bos. Ini biasanya cara-cara seorang pedagang, bos, kalau kayak gitu, bos, ya. Ini kan cara-cara seorang pedagang, ingin jualan, menjatuhkan merek lain, kemudian FOMO dengan produknya sendiri. Ya kayak gitu. Ini Ya. kemarin kan baru bilang ini. Iya. Ya, coba kita sepil yang itu. Ketika orang ditanya mana dasarnya, mana dalilnya, yang dia sodorkan kitab kuning. Ini suatu bentuk falasi ya. Ya ini ya kesalahan berpikir. Kalau kitab kuning aja falasi, apalagi buku Anda itu, Pak. Marketing, bos. Marketing, Anda pakai strategi marketing. Selling pointnya apa Anda ini? Ya? Anda punya selling point enggak? Nilai jual Anda apa di sini? Nilai jual Anda di sini tidak ada. Karena Anda sadar mungkin Anda tidak mempunyai selling point, makanya Anda menyerang kitab kuning. Kan gitu. Ya. Oke, kitab kuning memang bukan sebuah kebenaran Betul, bos. mutlak, Ya, kan gitu, bos, ya. ya. Tapi kan rata-rata kitab kuning ini sudah diakui, diverifikasi oleh ulama-ulama yang lain. Di samping juga ada juga polemik di situ, ya kan? Di situ perang narasi ada juga. Itu juga semuanya khazanah keilmuan kitab kuning ini. Lalu Anda tiba-tiba muncul mempromosikan buku Anda yang katanya ngarang sendiri syarat-syarat 5 syarat penerimaan hadis-hadis dhaif. Cari mustalah hadis yang ngarang siapa? Ini sebenarnya narsistik orang ini, NPD dia sebenarnya ingin memunculkan diri sendiri, ya, dengan menutup rapat-rapat kehebatan pendahulunya. Pendahulunya ini ulama-ulamanya ditutup, dia memunculkan diri sendiri sebagai pembaharu, mujaddid, begitu. Ini kitab bagus sekali tentang kebolehan mengkosor sholat. Nah ini, bos. Anda tadi mengatakan Ini kita meminta dalil kok pakai kitab kuning. Ini kitab kuning, Pak. Ya. Ini Anda dalil pakai kitab kuning. Kitab kuning versi kertas putih, bos. Ya, kenapa dia pakai ini? Setelah menyerang ulama-ulama yang salaf ya, yang kitab kuning semuanya diserang, dia mempromosikan kitab gurunya. Kitab gurunya. Ini siapa gurunya? Nah, ini. Ahmad bin Siddiq Al-Ghimari. Al-Ghimari apa Al-Ghumari? Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Oke. Ini ulama cukup terkenal, teman-teman ya. Memang ini alim, ulama ini alim, bos. Ini musuh mungkin dari Albani. Beliau ini hafid, al-hafid, penghafal hadis. Ini gelarnya sudah al-hafid, ya kan? Kalau Albani kan peneliti hadis dia, ya kan? Bukan al-hafid. Ini jadi orang-orang di Timur Tengah di masa itu terpecah menjadi dua. Satu yang memuji ini al-hafid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, yang satu yang Wahabi, yang pro dengan Albani, gitu, bos ya. Nah, ini di sini Anda mempromosikan kitabnya Al-Hafid Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari atau Al-Ghimari. Tapi Anda menyerang kitab-kitab kuning, bahwasanya kitab-kitab kuning itu bukan dalil. Kitab-kitab kuning bukan dalil. Kalau kitab-kitab kuning bukan dalil, kenapa Anda menjadikan kitab ini sebagai dalil dan juga menjadikan buku karangan Anda itu sebagai dalil juga? Loh. Nah, ini strategi Ini marketing. triple, Pak. Triple logical fallacy Anda. Orang kayak gini, terus mau kita ambil apanya gitu loh, bos ya? Ya kan? Anda seharusnya jika ingin memunculkan diri sendiri, tidak perlu menyerang orang lain, Pak. Seumpama ya, jika Anda sebuah lampu yang hanya 5 watt ingin bersinar di samping lampu-lampu merkuri, nggak perlu Anda mematikan lampu-lampu merkuri yang ada. Berteriak dengan teriak-teriakan Anda tidak akan mampu, Pak.
Anda sebaiknya pindah. Jangan di samping lampu-lampu merkuri, nggak nyala Anda. Anda pindah saja. Cari tempat yang gelap, biar Anda terlihat terang, biar cahaya Anda itu terlihat dan diperhatikan orang. Jika Anda keluar-keluar di samping lampu-lampu merkuri, ya nggak kelihatan, Pak. Lampu 5 watt kok Merkuri bos, ya tak berdiri di kerumunan mari merkuri, ya nggak ngaruh. Kayak gitu, Pak. Anda harus nyari tempat gelap. Gitu strategi marketing yang baik itu, ya kan? Oke, itu saja Bos untuk ini Bos. Nah, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.